Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillah fas'au ila dzikrillah wa dzikru kaid dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kami beritahukan kepada para jamaah baik pekerja maupun mitra kerja PT Pertamina Hidros Mafid bahwasanya saat ini telah memasuki waktu awal salat Jumat. Oleh karenanya dipersilahkan kepada para jemaah untuk segera menempati ruang-ruang tempat di Masjid Al-Fitrul Mu'minin. Selanjutnya kami dari BDI Sukam menginformasikan beberapa hal yang antaranya. Yang pertama, petugas imam dan khatib Jumat hari ini tanggal 17 Oktober tahun 2025 tepatnya tanggal 24 Rabiul Awal akhir tahun 1447 Hijriah. Yang bertugas sebagai imam dan khatib adalah Bapak Ustaz Cecep Suherman. Alhamdulillah beliau sudah berada di pihak. Adapun yang bertindak selaku muadzin Ustaz Muhammadiyah Awami. Selanjutnya yang kedua, bagi para jamaah yang sudah berada di masjid yang membawa alat komunikasi HP, gadget dan sejenisnya dimohon dengan hormat agar dapat menonaktifkan sementara untuk khusyuan ibadah kita. Terakhir kami persilakan kepada jamaah yang baru masuk untuk melaksanakan sholat sunnah dua rakaat terlebih dahulu sebelum khatib memasuki akad. Sekian dari kami BDI Sukam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Semoga dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan. Langkah-langkah kita terbimbing oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala hingga meninggal dunia nanti dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada Nabi Agung, Nabi akhir zaman, penutup para rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in yang mengikuti para sahabat beliau, dan kepada umat Islam yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat nanti. Berikutnya khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan hadirin sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dalam kondisi apapun. Sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik bekal seorang hamba ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa orang-orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar dari setiap kesulitan, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan disediakan surga seluas langit dan bumi. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu melewati sebuah kuburan, beliau menangis hingga air matanya bercucuran dan membasahi jenggotnya yang lebat. Para sahabat yang ada bersama beliau pun bertanya, kenapa ketika mengingat surga dan neraka, tangisan Anda tidak seperti ini, wahai Amirul Mukminin? Sementara ketika melihat kuburan, Anda menangis sedemikian rupa. Sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya saya pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwal manazil al-akhirah fa in naja minhu wa ma ba'dahu aysaru minhu wa in lam yanju minhu fa ma ba'dahu asyaddu minhu. Yang artinya sesungguhnya alam kubur, alam barzakh adalah pos pertama atau terminal pertama dari sekian banyak pos-pos atau terminal dari alam akhirat kelak. Jika seseorang selamat dari siksa kubur, maka perjalanan berikutnya akan lebih mudah. Namun jika dia tidak selamat dari siksa azab kubur, maka pos-pos atau terminal berikutnya akan lebih berat baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah hadis sahih. Jemaah sidang salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga, beliau menangis karena beliau paham betul bahwa setiap orang meninggal dunia, setiap orang akan menemui ajalnya masing-masing. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan ditimpa kematian. Setiap orang akan berpindah ke alam kubur, namun setiap orang tidak tahu apakah ia akan mendapat nikmat kubur atau sebaliknya mendapat siksa kubur atau azab kubur. Dan ia juga tidak tahu seberapa lama ia akan berada di alam kubur itu. Mungkin 10 tahun atau 100 tahun, ataupun juga mungkin lebih lama lagi, 1000 tahun atau lebih lama dari itu.
hanya Allah yang tahu berapa lama nanti kita berada di alam kubur tersebut, menunggu terjadinya hari kiamat besar. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, saya diutus sementara jarak hari kiamat dengan kuadrat tinggal segini. Hadis Ahmad. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Jarak antara dua jari tersebut hanya sekitar mungkin 1 atau 1,5 sentimeter. Tapi lihatlah, sudah berapa lama Rasulullah SAW meninggal? Hampir 1470 lebih tahun sejak Rasul SAW diangkat, diutus menjadi Rasul. Hari kiamat belum juga terjadi, tapi tentu akan terjadi meskipun dalam waktu yang lama. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang mukmin yang kita beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman pada kitab Al-Quran, dan beriman pada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan beriman pada hari akhir, kita harus mengimani tentang adanya nikmat kubur dan siksa-siksa kubur ini. Karena kebenaran tentang adanya nikmat kubur dan siksa kubur telah dijelaskan oleh Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 46. Allah Ta'ala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-naru yu'radun 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab." Yang artinya neraka diperlihatkan kepada mereka, kepada Fir'aun dan kaumnya pada waktu pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat kelak dikatakan pada mereka, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Pada ayat yang mulia ini, yaitu di mana ahli tafsir mengatakan di ayat Ibnu Katsir, ini adalah dalil di mana yang menunjukkan tentang adanya azab kubur, yaitu Fir'aun dan kaumnya dan keluarganya yang mengikuti Fir'aun itu disiksa di dalam alam kubur setiap pagi dan petang, dan nanti pada hari kiamat mereka dimasukkan ke dalam api neraka mendapatkan azab yang keras. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tentang apa yang akan dialami oleh orang-orang munafik pada di alam kubur mereka. Allah Ta'ala sa'u'adzibuhum marratayn thumma yuraduna ila 'adzabin 'adzim. Artinya, kami akan mengazab mereka 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan ke azab yang besar. Al-Quran surat At-Taubah ayat 101. Berkata sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata tentang surat ini, yaitu surat At-Taubah ayat 101. Beliau mengatakan, azab yang pertama adalah azab di dunia, dan azab yang kedua adalah azab di alam kubur. Kemudian dikembalikan kepada azab yang besar, yaitu pada hari kiamat, yaitu azab di dalam neraka. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam banyak hadis yang sahih, di antaranya hadis tentang kisah beliau SAW, yaitu melewati 2 kuburan ketika di perjalanan. Lalu beliau bersabda, "Innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Ahaduhuma fakana la yastatiru min al-qawl, wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah." Yang artinya, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, sedang diazab, kata beliau. Mereka tidak disiksa karena dosa besar. Salah satunya penghuni kubur ini disiksa karena tidak menyucikan diri dari air kencing. Maksudnya setelah buang air kencing, dia itu tidak membasuh, yaitu tidak membersihkan dari najis. Dan salah satunya lagi disiksa karena suka mengadu domba ketika di dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, 2 wanita Yahudi Madinah masuk ke dalam rumahku dan berkata, sesungguhnya penghuni kubur itu
akan diazab di alam kubur ini. Aku tidak mempercayainya ucapan mereka dan belum siap membenarkan mereka. Sesaat kemudian mereka keluar dari rumahku dan tiba-tiba Nabi SAW masuk ke dalam rumahku. Aku berkata, wahai Rasulullah SAW, dua wanita Yahudi tadi yaitu masuk ke dalam rumahku dan mengatakan bahwa penghuni kubur itu diazab di alam kuburnya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, mereka benar. Maksudnya wanita Yahudi itu benar. Penghuni kubur disiksa dengan azab yang dapat didengar oleh hewan ternak yang ada di bumi. Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak ayat-ayat lain juga hadis yang membenarkan tentang adanya siksa kubur. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azab kubur itu benar-benar ada dan sangat mengerikan. Anas bin Malik menyebutkan dalam sebuah riwayat dari Rasulullah SAW bahwa orang-orang munafik setelah dia salah menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir di alam kubur, dikatakan kepadanya, kamu tidak mengetahui dan tidak mau mengikuti. Kemudian orang munafik itu yang di alam kubur dipukul dengan palu besi pada bagian antara dua telinganya yang menjerit histeris hingga didengar oleh apa yang ada di permukaan bumi kecuali manusia dan jin. Ada riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan riwayat yang lain bahwasanya palu besi itu kalau dipukulkan ke gunung maka gunung itu akan hancur lebur yaitu menjadi debu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dikatakan pada tanah, yaitu setelah penghuni kubur masuk dalam kubur yaitu orang yang berhak diazab, maka dikatakan kepada tanah, himpitlah dia. Maka tanah segera menghimpit orang-orang munafik atau orang yang berdosa besar. Jika tulang-tulangnya robek, dia senantiasa disiksa sampai dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah sidang salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya ada dua kondisi di alam kubur, nikmat kubur atau siksa kubur. Orang yang diberi nikmat kubur akan mendapati kuburannya menjadi lapang sejauh mata memandang, hidup di atas hamparan dari surga, ditemani oleh orang yang berbau wangi dan berwajah tampan dan rupawan, senantiasa mencium bau harum surga, yaitu hembusan dari surga. Dibukakannya pintu menuju surga hingga dia bisa melihat tempat tinggalnya di surga kelak, dan dia pun memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiamat disegerakan. Sementara orang yang diberi siksa azab kubur akan mendapati kuburan yang sempit menghimpit, hidup di atas hamparan tikar dari neraka, ditemani oleh orang yang berbau busuk dan berwajah buruk sekali. Kemudian dia senantiasa mencium bau busuk yaitu dari hembusan panasnya api neraka. Dibukakan pintu menuju neraka, sehingga ia bisa melihat tempat duduknya, tempat tinggalnya kelak di neraka. Maka dia mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kiamat itu tidak terjadi, agar tidak segera terjadi. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pasti berharap terbebas dari siksa kubur dan azab kubur itu dan mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Berikut kami sampaikan beberapa hal, beberapa amalan untuk menyelamatkan diri kita dari siksa kubur. Tentunya ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang pertama, banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian adalah wasiat dari Nabi yang kita muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, yaitu Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru min dzikri hari miladah," kata beliau. Banyaklah mengingat memutus segala kenikmatan, yaitu mengingat kematian. Maksud dengan memutus segala kenikmatan di sini yaitu adalah mengingat adanya datangnya kematian. Kenapa mengingat kematian bisa menjadi sebab selamat dari azab kubur? Karena orang yang banyak mengingat kematian akan banyak mengingat akhirat. Orang yang banyak mengingat
kematian akan berusaha menjauhi maksiat dan dosa. Orang yang banyak mengingat kematian akan bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya, dan dia bersegera mengerjakan amal-amal saleh dan kebaikan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala berkata tentang hadis yang mulia ini, banyak mengingat kematian akan berakibat pada perasaan tidak nyaman dengan nikmat dunia yang fana ini, sehingga setiap saat orang tersinggah dalam dunia akhirat yang kekal abadi. Kemudian jemaah sekalian rahimahullah, amalan yang kedua yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap iman dan beramal saleh. Iman dan amal saleh adalah sarana paling penting untuk menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27. Qala Allah Ta'ala, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan, akan menetapkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala akan memberi keteguhan, ketetapan, kekuatan kepada hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh di dunia dan di akhirat. Bentuk dari keteguhan di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka keyakinan yang kokoh ketika dihadapkan pada fitnah, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat ketika di dunia. Adapun bentuk keteguhan ketetapan di akhirat adalah meninggal dalam kondisi husnul khotimah dan bisa menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir dengan jawaban yang benar. Ketika malaikat bertanya kepadanya, "Man Rabbuk?" Siapa Tuhanmu? "Man Nabiyuk?" Siapa nabimu? "Man dinuk?" Apa agamamu? Maka dia menjawab dengan teguh dan tetap, dengan teguh dan kuat, yaitu menjawab dengan jelas, Allah adalah Tuhanku, Nabi Muhammad adalah nabiku, dan Islam adalah agamaku. Dalam hadis yang panjang, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang mampu menjawab dengan benar, dia akan selamat dari siksa kubur. Sementara orang yang tidak mampu menjawab dengan benar, dia akan mendapat siksa kubur. Jamaah dalam salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu rutin membaca salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mulk, dan mengamalkan isinya, yaitu juz yang ke-29. Membaca surat Al-Mulk setiap malam menjelang tidur dapat menjadi sarana bagi seorang untuk selamat dari siksa kubur. Sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Ibnu Abbas bahwa salah seorang sahabat mendirikan tenda di suatu perjalanan, yaitu ternyata itu area kuburan ketika dia berada dalam perjalanan tersebut. Sementara dia tidak menyadarinya. Kemudian dia mendengar, itu salah satu sahabat mendengar di atas kuburan ada seorang yang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Maka sahabat tersebut ketika balik ke Madinah menemui Rasul SAW dan menceritakan hal tersebut, maka Rasul SAW menjawab tentang surat Al-Mulk ini, Hiyal mani'atu, hiyal mujiyatu, tunjihi bin adabil qabri. Surat Al-Mulk adalah penghalang dari siksa kubur. Surat Al-Mulk adalah penyelamat yang dapat menyelamatkan seorang dari azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini adalah suatu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ada azab kubur, tapi ada amalan yang sangat mudah. Tapi ini butuh istiqomah. Kita amalkan di malam hari, setelah maghrib, setelah isya, sebelum menjelang tidur, kita membaca surat Al-Mulk dari ayat 1 sampai ayat 30. Kemudian yang keempat yaitu istiqomah dalam ketaatan. Istiqomah adalah kita teguh terhadap pendirian kita yang benar di atas ketaatan. Maksudnya dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, membela dan pertahankan keimanan dan keislaman kita walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah,
itu meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka ketika di hayatnya dan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan peroleh surga yang terjanjikan kepadamu. Surat Fussilat ayat 30. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketika orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan, yaitu dengan keimanannya, dia meninggal dunia, akan turun kepada mereka para malaikat seraya berkata, janganlah kamu merasa takut dan bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Para ulama menjelaskan bahwa maksud dari jangan takut di sini yaitu adalah jangan takut dengan apa yang akan engkau hadapi ketika setelah kematian, yaitu kamu tidak akan mendapatkan azab kubur. Termasuk di dalamnya adalah siksa kubur. Sedangkan maksud mereka jangan bersedih hati adalah supaya engkau jangan bersedih hati dengan apa yang engkau tinggalkan di dunia, yaitu seperti bersedih hati atas yaitu meninggalkan harta, anak, istri dan keluarganya. Bisikan malaikat, para malaikat kepada mereka agar tidak takut terhadap siksa kubur, menunjukkan bahwa mereka akan selamat dari siksa kubur, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan selama hidupnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur, di mana setiap kita sholat lima waktu, sholat sunnah, pada tasyahud terakhir kita diperintahkan, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW membaca doa, yaitu mohon perlindungan dari 4 hal. Yaitu beliau menjelaskan doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah azab kubur, dari fitnah neraka, dari fitnah azab neraka, dari fitnah kehidupan, dari fitnah kematian, dan dari fitnah ad-dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kenapa Rasul SAW memerintahkan kita untuk berlindung dari 4 hal tersebut? Yang salah satunya adalah berlindung dari azab kubur. Para ulama menjelaskan bahwa perintah atau anjuran sekaligus itu adalah pengajaran, tarbiyah, arahan dari Nabi SAW tersebut menunjukkan bahwa berlindung dari 4 hal tersebut, yaitu dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari fitnah hidup, fitnah mati, dan dari fitnah dajjal adalah perkara yang sangat penting. Oleh karena itu, ketika seorang tabi'in, muridnya para sahabat, yaitu Tawus bin Kaisan, yaitu melihat anaknya sedang sholat tanpa membaca doa ini, beliau menyuruh anaknya untuk mengulangi sholatnya. Karena Tawus bin Kaisan, salah satu yang mewajibkan membaca doa ini dalam tasyahud. Tapi yang benar itu jumhur ulama mensunahkan, ya, sampai kita melewatkan doa yang agung ini. Jemaah sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah Jumat yang dapat disampaikan. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur nanti kelak ketika kita yaitu ke alam barzakh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum ila tilawatihi innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, ahmadulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara وَانْهَوْا عَمَّا نَهَى وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَثَنَى بِمَلَائِكَتِهِ بِقُدْسِهِ وَقَالَ تَعَالَى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر مجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم نصرا معزرا اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر.
Thank you.